Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Vidya Putri. Saya dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Unesa 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi ekosistem. Kalian tahu nggak sih ekosistem itu apa? Ekosistem. Kalian tahu nggak sih apa itu ekosistem? Jadi, ekosistem merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berkaitan. Selanjutnya yaitu komponen ekosistem, yang dimana komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen biotik berperan dalam rantai makanan dan interaksi organisme. Sedangkan komponen abiotik merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati seperti cahaya, suhu, air, udara, dan tanah. Komponen abiotik mendukung kehidupan dan mempengaruhi kondisi lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Komponen biotik. Komponen biotik terbagi menjadi 3 komponen, yaitu ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen merupakan organisme yang dapat membuat makanan sendiri seperti tumbuhan. Konsumen, organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan sumber energi. Konsumen dibagi menjadi 3, yaitu ada konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Dan terakhir yaitu ada dekomposer, yang merupakan organisme yang dapat menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Komponen abiotik terdiri dari suhu, udara, tanah, cahaya, dan air. Suhu berfungsi untuk mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Udara berfungsi sebagai penyedia oksigen dan karbon dioksida. Tanah sebagai sumber nutrisi bagi tumbuhan. Cahaya sebagai sumber energi utama untuk fotosintesis, dan air merupakan sumber penting untuk metabolisme dan habitat hidup. Macam-macam ekosistem. Yang pertama yaitu ada ekosistem terestrial yang terdiri dari 1. Hutan hujan tropis, yang mana memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang hangat sepanjang tahun. Yang kedua ada tundra, yang mana ekosistem ini sering ditemukan di daerah kutub dengan suhu yang sangat rendah dan tanah yang beku. Yang ketiga ada padang rumput, yang terdiri dari rerumputan dengan beberapa pohon, sering ditemukan di daerah dengan curah hujan yang sedang. Dan yang terakhir yaitu ada gurun, yang mana ekosistem ini memiliki iklim yang kering, suhu ekstrim, dan vegetasi yang minim, seperti kaktus dan semak-semak. Yang kedua yaitu ada ekosistem akuatik yang terdiri dari air tawar. Ekosistem ini memiliki kadar garam yang sangat rendah, umumnya ditemukan di daratan dan menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup. Contohnya sungai, danau, rawa, dan kolam. Yang kedua yaitu air laut. Ekosistem ini memiliki kadar garam yang tinggi dan mencakup sebagian besar permukaan bumi. Contohnya yaitu ada laut, samudra, dan terumbu karang. Dan yang ketiga yaitu ada air payau. Ekosistem ini merupakan pencampuran antara air laut dan air tawar dengan salinitas yang lebih tinggi dari air tawar tetapi lebih rendah dari air laut. Contohnya seperti delta, laguna, hutan, dan mangrove. Dan yang ketiga yaitu ada ekosistem buatan yang terdiri dari waduk atau bendungan, merupakan sumber air buatan yang digunakan untuk irigasi, pembangkit listrik, dan sumber air minum. Yang kedua yaitu ada sawah, yang merupakan tempat budidaya padi yang membutuhkan pengairan dan pemeliharaan manusia. Yang ketiga, hutan kota, merupakan kawasan hijau yang ditanam di tengah kota untuk menambah oksigen dan memperbaiki kualitas udara. Yang keempat, ada terumbu karang, merupakan struktur yang sengaja dibuat untuk mendukung kehidupan laut
yang biasanya dari beton atau besi bekas. Yang kelima yaitu ada kolam ikan, merupakan habitat buatan untuk ikan yang sering digunakan dalam perikanan. Dan yang keenam yaitu ada kebun hidroponik, yang merupakan lingkungan tertutup yang digunakan untuk menanam tanaman dengan pengaturan suhu dan kelembapan tertentu. Selanjutnya yaitu ada interaksi komponen. Yang pertama yaitu biotik dan abiotik, yang mana makhluk hidup sebagai komponen biotik bergantung pada komponen abiotik untuk bertahan hidup. Komponen abiotik menciptakan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup beradaptasi. Yang kedua yaitu biotik dan biotik, yang mana semua makhluk hidup atau komponen biotik saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Interaksi tersebut membantu memelihara keseimbangan ekosistem. Interaksi komponen biotik dan abiotik yang pertama yaitu ada fotosintesis, yang merupakan proses tumbuhan dalam mengubah cahaya matahari menjadi energi dan oksigen. Yang kedua ada respirasi, yang merupakan proses makhluk hidup menghasilkan energi dari glukosa dan oksigen. Yang ketiga yaitu ada siklus mineral, merupakan perputaran mineral esensial melalui makhluk hidup dan lingkungan. Dan yang terakhir ada siklus air, yang merupakan peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi secara berulang-ulang. Interaksi antara komponen biotik dan biotik. Yang pertama yaitu ada predasi, merupakan interaksi antar dua organisme di mana satu organisme atau predator memburu dan memakan organisme lain atau mangsa untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu ada kompetisi, yang mana persaingan yang terjadi ketika dua individu atau lebih organisme saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti makanan dan pasangan. Dan yang ketiga yaitu ada simbiosis, merupakan interaksi erat antar dua spesies yang hidup bersama dengan hubungan yang bisa saling menguntungkan satu sama lain, merugikan ataupun netral. Bagian-bagian dari predasi. Yang pertama yaitu ada rantai makanan, yang merupakan urutan hubungan makan-memakan antar organisme. Yang kedua yaitu ada aliran energi, yang merupakan perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain. Dan yang ketiga yaitu ada jaring-jaring makanan, yang merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Pada gambar di samping terdapat sebuah rantai makanan sederhana, yang mana rumput merupakan sebagai produsen yang dapat membuat makanan sendiri. Selanjutnya, rumput akan dimakan oleh belalang, yang mana belalang ini merupakan konsumen primer. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak, yang mana katak merupakan konsumen sekunder. Selanjutnya, katak akan dimakan oleh ular, yang mana ular ini merupakan konsumen tersier. Dan selanjutnya yaitu ada jamur, yang merupakan sebagai pengurai yang disebut dengan dekomposer. Aliran energi merupakan rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya, yang dimulai dengan sinar matahari, lalu berpindah ke produsen, berpindah lagi ke konsumen, berpindah lagi ke konsumen tingkat tinggi, sehingga sampai ke saproba. Jaring-jaring makanan merupakan suatu skema yang menjelaskan hubungan makan dan dimakan yang lebih kompleks pada suatu ekosistem. Pada gambar di samping terdapat sebuah jaring-jaring makanan, yang mana terdapat rumput dan pohon. Rumput dan pohon akan dimakan oleh belalang, ular, dan tikus. Selanjutnya, tikus akan dimakan oleh ular dan ular akan dimakan oleh elang. Selanjutnya, belalang dan ulat nantinya akan dimakan oleh ayam ataupun katak. Katak atau ayam nanti akan dimakan oleh ular dan ular akan dimakan oleh elang.
Kemudian piramida makanan. Piramida makanan merupakan suatu gambaran yang menjelaskan hubungan antar komponen makhluk hidup yang ada dalam sebuah ekosistem. Piramida makanan sendiri berbeda dengan rantai makanan. Piramida makanan diketahui lebih menggambarkan sebuah interaksi dari setiap komponen biotik. Di sini terdapat sebuah piramida makanan yang mana produsen sebagai tingkat trofik pertama, konsumen 1 sebagai tingkat trofik kedua, konsumen 2 sebagai tingkat trofik ketiga, dan konsumen 4 sebagai tingkat trofik paling tinggi atau puncak yaitu trofik 4. Adapun jenis-jenis piramida makanan yaitu yang pertama ada piramida populasi, yang mana jenis piramida makanan ini menggambarkan bahwa organisme yang berada pada tingkat trofik lebih rendah memiliki jumlah atau populasi yang lebih besar daripada organisme lain yang berada di tingkat trofik lebih tinggi. Yang kedua yaitu ada piramida biomasa, yang mana piramida biomasa ini bisa dikatakan sebagai jenis piramida makanan yang mampu memecahkan berbagai masalah dari piramida populasi. Hal ini dikarenakan piramida ini mampu menggambarkan representasi yang lebih akurat berdasarkan jumlah energi yang dimiliki oleh setiap tingkat trofik. Dan yang terakhir yaitu ada piramida energi, yang mana piramida energi ini bisa dikatakan sebagai jenis piramida yang lebih akurat dibandingkan dengan dua jenis piramida makanan sebelumnya. Piramida ini disebut juga sebagai piramida produktivitas. Ini melihat jumlah total energi yang ada pada setiap tingkat trofik. Bagian-bagian simbiosis yang pertama yaitu ada simbiosis mutualisme, yang mana simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Yang kedua yaitu ada simbiosis parasitisme, merupakan hubungan di mana satu organisme mendapatkan manfaat sementara yang lain dirugikan. Dan yang terakhir yaitu ada simbiosis komensalisme, yang mana hubungan di mana satu organisme dapat manfaat sementara yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Daur biokimia merupakan perpindahan unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Macam-macam daur biokimia ada 4, yaitu 1. Ada daur karbon, 2. Daur sulfur, 3. Daur fosfor, dan 4. Daur nitrogen. Daur karbon. Sumber-sumber CO2 di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, dan asap. Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis dan menghasilkan O2 yang akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk respirasi. Daur sulfur. Sebagian besar sulfur tersimpan dalam batuan bumi. Sulfur dapat terlepas dari batuan karena erosi oleh angin dan air. Sulfur dioksida yang ada di atmosfer bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur trioksida. Produk ini bereaksi dengan air dan udara kemudian jatuh membentuk hujan asam. Daur fosfor. Fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik atau tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik atau air dan tanah. Daur nitrogen. Nitrogen bebas dapat diikat atau difiksasi terutama oleh bakteri yang hidup pada tumbuhan yang berbintil akar dan beberapa jenis alga. Kesimpulannya yaitu, ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup. Sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Mungkin sekian video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.